Dan pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPN HKTI, Manimbang Kaharyadi. Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali Bali TV menghadirkan wawancara eksklusif. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yaitu Bapak Manimbang Kaharyadi. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Selamat datang di Bali. Sangat menyenangkan. Ini terkait dengan tugas-tugas di HKTI, artinya masyarakat sudah tahu HKTI seperti apa, tapi paling tidak dengan bidang yang Bapak tangani dan sebagai ketua bidang, apa yang Bapak sampaikan kepada pemirsa Bali TV? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke bidang OKK, secara umum HKTI adalah organisasi yang memberikan perlindungan kepada petani, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan petani, dan juga membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi petani. Muara akhir dari semua itu adalah bagaimana kita memberikan kemajuan, kesejahteraan kepada petani. Paling tidak ada 3 langkah besar yang dilakukan setelah selesai Munas HKTI beberapa waktu yang lalu di Bogor, bahwa yang pertama adalah kita membuat semacam desain besar secara nasional untuk merespon tantangan global dan juga tantangan nasional. Yang kedua adalah penguatan konsolidasi organisasi. Salah satu poin penting itu adalah penguatan desentralisasi. Jadi untuk konsolidasi pada tingkat kabupaten, kota sampai ke bawah itu sepenuhnya otoritas provinsi. Kemudian yang ketiga yang lebih penting adalah bagaimana membangun kemitraan, bagaimana kerjasama. Secara umum itu Lanatur dituangkan dalam rapat kerja nasional, kemudian itu menjadi pijakan juga referensi dari beberapa aparat kita pada tingkat bawah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau secara spesifik di bidang OKK, OKK itu organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan, kita matangkan dulu ini pada tingkat kesiapan organisasi. Kita itu mengurus petani, jangan sampai kebalik petani ngurus kita. Jadi kita mantapkan konsolidasi, dengan konsolidasi yang bagus kita meyakini itu program dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bagian yang paling mendasar dalam konsolidasi organisasi, tidak hanya rutinitas organisasi, tapi tersedianya perangkat-perangkat pokok bagi berjalannya roda organisasi untuk menjamin agar tercapainya program-program itu. Karena dia adalah bagian inherent atau melekat pada konsolidasi program dan kualitas anggota, maka juga program-program pelatihan bagi anggota juga terus kita kembangkan. Nah, kalau periode lalu itu banyak tentang pertanian, kita bekerja sama dengan beberapa negara di luar. Nah, tahun ini kita teruskan. Itu bagian keanggotaan. Nah, kaderisasi saya kira diklat pelatihan dan juga dalam upaya meningkatkan pemahaman, tidak hanya pemahaman tetapi bagaimana menumbuhkan minat besar bagi kalangan generasi muda. Dalam konteks kaderisasi pertanian ini, kita menumbuhkan minat besar pada generasi muda supaya ada meneruskan mengurus petani. Kita tahu bersama bahwa setiap tahun itu kan terjadi penurunan cukup drastis pemuda yang meminati terjun ke dunia pertanian ini. Saya kira gitu garis besarnya. Pak, ini kepengurusan kan di setiap provinsi. Ya. Dan Bapak melihat selama ini dengan bidang Bapak, bagaimana mereka sudah bersinergi, berkontribusi, artinya dengan HKTI Pusat ini kemudian memberikan sumbangan bagi pembangunan pertanian secara agrikultur juga. Seperti apa Pak? Beragam ya, saya terus terang katakan di sini dari beberapa provinsi, beberapa wilayah itu sangat beragam. Kalau saya ngambil contoh di Bali ini sangat intens komunikasi, kontribusinya sangat besar, tidak hanya pada konteks rutinitas organisasi, tapi di bawah pimpinan Prof. Suparto ini kan pemikiran-pemikiran tentang pertanian itu menjadi rujukan penting, baik kita pada Munas maupun pada Rakernas, dan itu diabadikan di dalam garis besar program yang telah diputuskan pada Rakernas kemarin. Yang kedua, di beberapa daerah memang kita ini kan mandiri, kita tidak dibiayai APBN, kita harus mendorong kreativitas daripada pengurus untuk menjalin kerjasama kemitraan
dengan pemerintah terutama, karena pemerintah pun juga ini adalah policy maker sekaligus policy implementer. Bagaimana kita proaktif menawarkan program-program yang bisa memajukan program pertanian di daerah itu sehingga kita bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, itu kan sangat ditentukan oleh keterampilan seni, lobby, komunikasi, tawaran program yang bisa bersinergi dengan pemerintah. Dan yang lebih penting dari itu juga dengan kalangan dunia usaha. Bagaimana memanfaatkan dana-dana corporate social responsibility dari perusahaan itu yang berdampak positif bagi upaya meningkatkan, terutama meningkatkan persepsi tentang pertanian ini, meningkatkan minat yang tinggi untuk mengurus pertanian yang kita yakini apabila pilar-pilar itu dapat dilaksanakan dengan kontinu dan konsisten dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, Bapak, ini masih banyak hal masalah yang muncul. Artinya HKTI mencoba membantu dan sudah memberikan kontribusi nyata khususnya dengan pemerintah ini untuk bisa mengatasi masalah pertanian dalam arti luas. Ini berdiri dari sejak tahun 1973. Apa yang sudah Bapak lihat secara keorganisasian atau tadi keanggotaan, kaderisasi ini, respon individu-individu yang mulai bergabung dalam HKTI ini sudah seperti apa mereka menunjukkan dedikasinya untuk pembangunan pertanian secara luas? Sangat banyak ya Pak ya. Sebagai contoh secara garis besar saja, kader-kader petani yang aktif di dalam HKTI dari semua jenjang jenjang kepengurusan itu banyak juga yang mendapat amanah dari rakyat terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten kota. Pada tingkat pusat juga saya kira hasil pileg kemarin itu cukup banyak anggota HKTI yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Bahkan di DPR RI ada kokus HKTI. Ya, itu saya kira yang nyata kontribusinya adalah pemikiran, perjuangan untuk memajukan petani karena mereka itu adalah orang-orang yang berinteraksi secara rutin, lancar, kontinu dengan masyarakat, bisa mengkomunikasikan. Kemudian ada beberapa juga yang mendapat amanah menjadi kepala daerah. Jadi paling tidak persepsi mereka itu sudah ada tentang bagaimana konsep untuk memajukan petani. Nah, antara legislatif eksekutif kita dorong supaya bersinergi. Memang kita belum punya gedung yang besar kayak organisasi-organisasi besar, secara fisik tidak nampak, tetapi pemikiran, bagaimana komitmen menguatkan perhatian terhadap masalah pertanian, kemudian melindungi petani dan sebagainya, saya kira dirasakan makin waktu meningkat. Kita sempat mengalami satu masa memang ya, saya kira saya buka secara jujur, gesekan politik itu ada, tetapi kita kembali menyatu lagi sekarang. Makanya istilah kita di dalam HKTI ini itu tidak berpolitik praktis, tapi politik kita satu, politik memajukan petani. Sehingga ya tidak heran di beberapa level strategis kepengurusan inti itu banyak dari berbagai partai politik, supaya kita bisa sama-sama saling bekerja sama, saling bahu-membahu dan menopang bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro kepada petani. Ya, Bapak, ini di beberapa provinsi di Indonesia dengan perbedaan infrastruktur, kondisi geografis, kondisi alam dan sebagainya. Ini bisa disampaikan ini apa peluang dan juga kendala yang dihadapi HKTI ini untuk nantinya sebetulnya ini punya tujuan baik untuk lebih meningkatkan kualitas aspek pembangunan pertanian atau agrikultur di Indonesia seperti apa, Pak? Ya baik, saya kira kendala pertama kita rasakan sekali bahwa minat kepada petani itu masih agak berkurang ya. Kemudian hampir merata di seluruh daerah itu soal infrastruktur ya, ketersediaan irigasi, jaringan irigasi, bahkan perkembangan terakhir saya kira komitmen pemerintah patut kita syukuri, kita perlu memberikan dukungan, menaruh perhatian kepada pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada kendala soal ketersediaan pupuk, benih, kemudian penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Nah, beragam memang, tidak sama, tetapi secara garis besar begitu. Nah, karenanya secara nasional kita hanya memberikan guidance secara makro, secara general, tetapi bagaimana improvisasi, implementasi tergantung kondisi daerah dan juga tergantung kepiawaian
keterampilan komunikasi dan ya konsistensi kita di dalam mengurus organisasi ini. Kan ini pengabdian Pak, ini organisasi volunteer. Jadi kalau sudah tertanam rasa pengabdian dan didukung oleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana upaya memajukan petani, saya optimis ke depan akan semakin maju lagi kontribusi daripada HKTI ini. Ya, masih dengan proses dan tapi dengan kerjasama yang kuat, semoga ini HKTI juga masih akan punya hal-hal yang akan memberikan yang terbaik bagi kondisi pertanian kita. Baik Pak Manimbang, apa yang ingin disampaikan khususnya bagi para pengurus HKTI di daerah, khususnya ini di Bali? Silakan Bapak. Ya, teman-teman para pengurus HKTI pada semua tingkatan, provinsi, kabupaten, kota, selamat berjuang, teruskan melakukan karya-karya nyata, dekat dengan rakyat, dan jalin komunikasi kemitraan yang strategis dengan pemerintah dan segenap elemen masyarakat, agar kita mudah mencapai apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama untuk memajukan petani Indonesia. Baik, terima kasih Pak Manimbang sudah berbincang-bincang sama kami. Sukses ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa Bali TV, demikianlah perbincangan kami dalam wawancara eksklusif bersama Bapak Manimbang Kaharyadi selaku Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri wawancara eksklusif Bali TV sampai di sini. Sampai jumpa. Salam Indonesia.